Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita untuk melanjutkan pelajaran dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab akidah ya. Kita masih kitab akidah. Oh, bukan kitab, bab namanya. Jadi ada 5 bab. Bab al-aqidah, fil aqidah. Pasal yang ke-17. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-imanu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa afdaliyatihim. Iman terhadap wajibnya mencintai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka wa ijlali aimmatil Islam, dan memuliakan para imam kaum muslimin, imam Islam, wa ta'atu wulati umuril muslimin, dan wa ta'ati, dan ketaatan kepada pemegang urusan kaum muslimin. Yu'minul muslimu, seorang muslim beriman, biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap wajibnya mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keluarga beliau, serta beriman terhadap keutamaan mereka atas yang lainnya dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Jadi mereka lebih mulia dibanding kaum muslimin yang lain semuanya. Wa annahum fi ma bainahum mutafawitun. Kemudian mengimani juga bahwasanya mereka, di antara mereka juga bertingkat-tingkat, fil fadl, dalam keutamaan, wa uluwi darajah, dan ketinggian derajat, bihasabi asbaqiyatihim, sesuai dengan pendahuluan mereka, siapa yang paling dahulu gitu, fil Islam, dalam Islam. Jadi biasanya secara umum yang lebih duluan masuk Islam itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini paling tinggi derajatnya karena beliau paling awal masuk Islam ya, setelah Khadijah, setelah Ali. Fafdalhum al-khulafa'ur rasyiduna al-arba'ah, maka yang paling utama dari mereka adalah al-khulafa, jamak dari khalifah. Khalifah artinya pengganti, bukan pemimpin, tapi kebetulan menggantikan kepemimpinan gitu. Jadi pengganti pemimpin. Pemimpin Islam pertama siapa? Siapa pemimpin Islam pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada khalifah, pengganti Rasulullah. Menggantikan apa? Menggantikan kepemimpinan gitu. Jadi khalifah artinya bukan pemimpin, tapi pengganti. Kebetulan pengganti pemimpin. Kita semua manusia juga khalifah di muka bumi.
bukan pemimpin di muka bumi. Sering diartikan pemimpin tuh salah. Yang betul pengganti yang memakmurkan bumi. Siapa yang digantikan? Siapa yang kita gantikan memang? Pemimpin lagi. Enggak loh. Ketika Allah mau menciptakan Adam, ini khaliqun fil ardi. Bukan. Gimana? Kami akan menjadikan naj'alu fil ardi khalifah, di muka bumi khalifah. Itu sejak Adam udah khalifah. Enggak cuma yang menggantikan. Nah, kalau Adam menggantikan siapa? Iya menggantikan memang, tapi menggantikan siapa? Enggak tahu ya. Enggak tahu, wajar ya, enggak ketemu Adam dulu, enggak tanya. Menggantikan jin ya. Jadi dulu penguasa bumi ini jin, digantikan oleh Adam. Makanya itulah kenapa iblis itu nggak mau sujud kepada Adam. Itu iblis dari bangsa jin yang nggak rela kedudukannya digantikan oleh Adam alaihissalam. Khulafa jamak dari khalifah. Nah, berarti ada para khalifah ini. Khalifah Nabi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. Rasyidun mendapatkan bimbingan, Mahdiyun mendapatkan hidayah. Jadi kalau hidayah itu ilmu, kalau irsyad itu amal, ya, dibimbing kepada amalan. Al-arba'ah yang 4. Jadi memang khulafa ar-rasyidun disepakati oleh ulama mereka 4 saja. Adapun setelah itu pengganti Ali dan seterusnya tidak disebut sebagai ar-rasyidun al-mahdiyun. Disebut khalifah tapi tidak disebut al-mahdiyun ar-rasyidun. Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Thumma al-asyaratul mubasyaruna bil jannah. Kemudian 10 yang diberitakan masuk surga. Padahal 10 itu 4 ini juga masuk. Maka lebih tepat kemudian sisa dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Sisa dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Wa humur rasyidun al-arba'ah, mereka yang 10 masuk surga tadi 4 yang tadi ar-rasyidun. Kemudian tambah Talhah ibnu Ubaidillah. Kemudian Az-Zubair ibnu Awam, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, wa Sa'id ibnu Zaid, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Amir namanya, Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah, Amir al-Fihrin ibnu Jarrah, wa Abdurrahman ibnu Auf. Itu 10 orang yang diberitakan masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 besar itu. Jadi kalau ada pembagian rapot inilah 10 besar. Kita ranking berapa kira-kira? Umat Islam ini udah ada berapa ya? Sekarang aja 1 miliar lebih. 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, udah berapa umat Islam? Kalau seumpamanya ya, saya juga nggak tahu. Kira-kira umat Islam misalnya 10 miliar, kita ranking berapa ya? Kita gini-gini doang gitu, ranking berapa kira-kira? Wong sekolah aja nggak ranking, apalagi ranking Islam gitu. Gimana tuh? Jadi kalau kita berpikir tentang persaingan,
Dan hidup ini adalah persaingan ya. Kita akan merasa banyak sekali kekurangan, banyak kelemahan. Kita harus mengejar ketertinggalan yang telah ditempuh orang-orang yang mendahului kita. Di atas kita banyak sekali. Kita itu apa gitu? Kita itu siapa? Kita nggak berdaya. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka orang-orang soleh zaman dulu. Salafus soleh terutama ya. Orang itu makin dulu makin kuat imannya, makin kesini makin lemah imannya. Kenapa? Karena makin dulu makin dekat dengan Nabi, makin dekat dengan Nabi, makin dekat dengan ilmu, amal, iman, takwa, makin dekat. Makin kesini ya makin jauh, makin berkurang, ilmu makin luntur, bahkan kecampur. Udah warna aslinya luntur, dicampur dengan warna lain, jadi nggak karuan ya. Warna-warni sekarang Islam yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa imannya seperti Abu Bakar? Jauh sekali gitu. Apalagi kalau nggak ada usaha. Banyak orang Islam ini nggak berusaha untuk meraih prestasi tinggi di hadapan Allah. Hidupnya lah yang penting enak aja lah. Yang penting sehat walafiat, banyak anak, banyak rezeki, bahagia dunia sejahtera. Jadi paling-paling orang itu yang penting saya sholat aja lah gitu. Banyak orang yang begitu. Dan pesan orang tua pun kalau anaknya mau merantau, nah pokoknya terserah kamu, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada yang dipesan gitu nggak? Oh iya. Nah itu kayak gitu kan, nggak ingin bersaing dalam prestasi tuh. Kayak orang tua mau melepas anak sekolah, udah kamu nggak apa-apa, yang penting lulus aja lah gitu. Nggak usah belajar, nggak apa-apa, yang penting naik kelas ya. Yang begitu yang nggak semangat, nggak ada persaingan kalau seperti itu. Hidup ini persaingan, ketahuilah hidup ini bersaing. Kalau Anda tidak bersaing untuk meraih ranking di hadapan Allah, maka Anda akan bersaing untuk meraih ranking di hadapan siapa? Manusia. Dan itulah kerugian. Orang yang mengejar ranking di hadapan manusia sejatinya adalah orang yang rendah rankingnya di hadapan Allah Ta'ala. Ini masalah ranking ini penting, ini kita perhatikan betul. Makanya kita bahas nih, yang paling mulia begini-begini, itu untuk apa sih? Biar kita terpacu dan terpicu bahwasanya hidup ini bukan santai gitu. Hidup ini bukan ngalah, enggak. Udahlah nggak apa-apa, sana duluan saya belakangan. Kalau masalah dunia silahkan, tapi kebanyakan kita dunia mau bersaing. Kenapa akhirat tidak mau bersaing? Padahal yang diperintahkan untuk bersaing itu akhirat, bukan dunia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itu, untuk surga itu hendaknya bersainglah orang-orang yang bersaing. Untuk dunia nggak disuruh bersaing. Untuk dunia justru Allah cela, alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berbangga-bangga tuh. Bersaing masalah dunia membinasakan kalian. Kenapa binasa? Karena kalian jadi lalai terhadap akhirat. Kalian nggak mengejar prestasi di hadapan Allah Ta'ala. Kalian hanya ingin dikenang di hadapan manusia. Naudzubillah min dzalik. Itulah kelalaian yang nyata ya. Kita hidup di zaman lalai sekarang ini. Semua orang itu dalam kelalaian. Makanya gampang ngecek lalai atau enggak ya. Malam ini berapa rakaat kita sholat, berapa juz kita baca, pasti banyak yang jawabannya nihil. Itu kelalaian nyata. Padahal orang dulu yang sholat semalam suntuk banyak, yang khatam setiap 3 hari sekali banyak. Itu pun karena dibatasi Nabi. Kalau Nabi nggak membatasi bisa lebih dari itu. Tuh, mereka orang-orang yang bersaing. Mereka nggak tertipu dengan dunia. Kita bersaing dengan dunia. Tetangga udah punya motor, masa kita masih sepeda ontel? Bersaing di situ. Tetangga udah beli kulkas baru, masa kita masih pakai lemari besi? Tetangga udah punya gorden baru, masa kita masih pakai kain mori? Jadi itu membuat orang itu bersaing, betul-betul bersaing. Gara-gara bertamu ke rumah orang kaya, tiba-tiba istri pulang ke rumah
minta ini dan minta itu. Bersaing, semangat ya, Masya Allah. Coba kalau bertamu ke orang kaya bukannya kepengen, justru malah apa? Menyayangkan. Itu baru orang yang bersaing akhirat. Sayang banget ya orang itu kayak gitu aja dibeli. Coba kalau buat bantu anak yatim, fakir miskin, janda-janda terlantar, itu kan akhirat, itu menyayangkan justru. Itu orang yang bersaing akhirat tuh begitu. Makanya orang yang bersaing akhirat tuh kalau kaya habis hartanya untuk membela agama Allah, habis untuk membela kaum muslimin. Kalau dia miskin, dia pun menyayangkan orang-orang yang boros. Coba kalau dibelanjakan di jalan Allah, begitu. Itu pahalanya sama insya Allah ya. Jadi orang-orang miskin yang cita-citanya seperti orang dermawan itu sama pahalanya. Nah itu namanya persaingan akhirat. Makanya kita terlalu terlalu lama dalam kelalaian sampai tertidur pulas, cepat puas dengan apa yang kita raih hari ini gitu. Kita merasa solehah gara-gara udah sering ngaji. Kita merasa solehah gara-gara apa? Pakai jilbab lebar. Kita merasa solehah gara-gara apa? Senantiasa disayang suami. Itu perasaan-perasaan yang kadang menipu. Dan itu betul-betul tertipu. Coba kita mengaca kepada apa? Generasi pendahulu kita, orang-orang solehah zaman dulu gitu. Bagaimana sahabiyah, bagaimana istri-istri Rasul. Coba baca biografi mereka. Ini membaca sejarah, mempelajari sejarah ini bukan sekedar pengetahuan, karena kita ingin mencontoh mereka. Kita ini akan sangat tertinggal jauh ketika bacaan kita justru orang-orang sekarang. Kita kalau membaca orang sukses sekarang tuh, wanita paling berpengaruh di dunia misalnya, itu wanita-wanita pengejar dunia, pemimpi dunia. Ada itu di rekor itu di Indonesia, 10 atau berapa wanita yang paling berpengaruh di Indonesia. Kita kalau bacaannya kayak gitu ya cuma apalah ini untuk dunia semata gitu, untuk apa? Kalau memang mereka solehah ya, niatkan itu untuk kepentingan akhirat ya insya Allah dapat pahala. Tapi kalau tidak nggak ada gunanya. Nah itulah ya pentingnya kita memiliki bacaan-bacaan yang bermutu ya. Karena manusia itu apa yang dia baca gitu. Kita itu apa yang kita baca. Kalau bacaannya komik ya udah kita jadi komik. Anak kecil apa yang dia tonton, dia nonton Superman ya ingin jadi Superman gitu. Yang nonton Doraemon ingin jadi Doraemon. Jadi apa yang dia tonton sama orang tua juga gitu. Orang tua itu apa yang dia tonton, apa yang dia baca. Kalau lebih bermutu yang dia baca gitu. Kalau yang cuma nonton tuh malas baca. Ya, orang ada yang kalau baca nggak pahamnya nonton itu. Ya, itu kan tingkat kecerdasan yang bertingkat-tingkat, beda-beda. Kadang orang udah dikasih buku, udah dibaca belum, memang nggak akan dibaca gitu. Padahal udah dibilang itu buku bagus sekali, nggak pernah disentuh juga gitu. Karena memang itulah ambisinya bukan akhirat, ya. Ambisinya bukan surga, bukan prestasi di sisi Allah, ambisinya dunia atau mengikuti nafsu saja. Nafsu itu ingin santai, nafsu ingin nyaman, nafsu itu malas, nafsu itu berat untuk berbuat ketaatan, nafsu itu tidak mau untuk berkorban. Itulah nafsu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian tsumma ahlu badrin, kemudian pengikut perang Badar. Ini tingkatan berikutnya. Tsummal mubasysyaruna bil jannah min ghairi asyrah, kemudian yang diberitakan masuk surga selain yang 10 tadi, seperti Fatimah Az-Zahra. Jadi ada Az-Zahrah, ada Az-Zahra. Itu diberitakan masuk surga Fatimah. Wa waladaiha, dan 2 anaknya Hasanain, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian Thabit ibni Qais, kemudian Bilal ibnu Rabah, Bilal ibni Abi Rabah, Bilal bin Rabah ya. Wa ghairihim, dan selain mereka.
Tsumma ahlu bai'atir ridwan, berikutnya orang yang ikut bai'at ridwan. Laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah sudah ridho terhadap orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon nih, ahli bai'atur ridwan. Wa kanu alfan wa arba'umi'ah sahabi. Jumlah mereka berapa? 1400 sahabat. Coba itu dijamin masuk surga. Kita nomor berapa kita? Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya kalau ada cerita 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, kita masuk enggak? Kalau masuk itu nomor 70.000, itu udah hebat banget tuh. Dari 10 miliar kita masuk 70.000, wah hebat banget, luar biasa. Makanya kalau 70.000 kayaknya hampir mustahil lah, hampir mustahil. Kita nanti bisa masuk itu hampir mustahil. Tapi Nabi meminta tambahan. Akhirnya ditambah menjadi 4.970.000. 4.970.000 hampir 5 juta lah. Kalau 5 juta di antara 10 miliar kira-kira masuk enggak kita? 5 juta ini udah habis diborong sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam zaman dulu. 3 generasi pun udah habis. Entahlah kita dapat bagian apa. Makanya ya, kita tuh cuma orang-orang yang berusaha merangkak mengikuti mereka gitu, terseok-seok mengejar mereka. Luar biasa. Itu yang berusaha ya, apalagi yang nggak berusaha kayak apa gitu. Kita yang mau mengejar mimpi, ingin seperti mereka, itu saja ketertinggalannya sangat jauh. Bagaimana yang nggak ada keinginan? Bagaimana dengan orang yang nggak ada cita-cita sama sekali untuk mengejar mereka? Yang dikejar malah dunia. Dunia itu apa tuh? Pepatah mengatakan tak lari dunia dikejar, ya kan? Dunia itu nggak lari, ngapain dikejar? Yang dikejar itu prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar prestasi yang tertinggi, pokoknya semaksimal kemampuan kita. Kalau sekolah kepengen ranking 1, kenapa kita surga nggak pengen ranking 1? Walaupun ranking 1 udah nggak bisa. Ranking 1 di zaman kita lah gitu. Setidaknya orang terbaik yang ada di zaman kita hari ini, dari 1 miliar lebih itu yang ranking 1 hari ini, itu bisa jadi ranking sekian ratus ribu dari orang zaman dulu gitu, dari total umat Islam gitu. Jadi ini memang jauh prestasi orang sekarang itu. Yang paling berilmu hari ini dan mengamalkan ilmunya, ulama paling hebat hari ini, mungkin dibanding dengan dulu masih nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi kita gitu, yang ilmu nggak seberapa, yang masih banyak salah paham, yang udah dipahami nggak diamalkan, yang diamalkan nggak ikhlas. Terus hasil kita apa gitu? Ini bukan mau bikin orang putus asa ya, tapi ini pemacu dan pemicu agar kita lebih semangat lagi mengejar prestasi. Jangan lupa kita ini bukan santai-santai ya. Hidup itu bukan buang-buang umur. Hidup itu betul-betul mengejar prestasi. Hidup itu bukan banyak-banyakan istri. Hidup itu bukan banyak-banyakan anak. Hidup itu bukan banyak-banyakan harta. Tapi itu yang paling banyak dikejar manusia hari ini. Udah punya berapa kamu? Apanya? Pahala. Kalau pahala itu baru betul. Tapi kita kan nggak tahu pahala kita berapa. Tapi kita saling mengingatkan tentang itu. Hari ini sudah membaca apa? Hari ini sudah belajar apa? Hari ini sudah mengamalkan apa? Walaupun mungkin pertanyaan itu agak kurang baik juga bagi sebagian orang karena akan bisa menimbulkan riya. Tapi kita hanya saling mengingatkan saja. Ayo kita berbuat ini. Ayo kita belajar itu. Ayo. Jadi saling mengingatkan gitu, saling mengajak. Satu sisi bisa menimbulkan riya kalau nggak hati-hati. Satu sisi ini tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, harus ada gitu. Harus ada orang saling mengingatkan itu. Jangan malu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Walaupun mungkin orang bilang, itu amal segitu aja udah pamer gitu. Biarin orang ngomong apa. Yang penting Allah Maha tahu niatku apa, Allah tahu gitu. Kalau kita dituduh riya kemudian kita marah, berarti kita memang riya. Jangan marah dituduh riya, memang ya udah, kan riya enggak riya urusan Allah, bukan urusan kamu. Saya enggak riya bukan ingin dipuji kamu juga gitu. Kalau saya enggak riya ingin dipuji kamu, sama aja saya riya gitu. Makanya kalau orang dituduh riya kok marah, itu berarti memang riya gitu.
Kemudian wakanu jumlah mereka itu 1400-an ya. Kama yu'minul muslim, sebagaimana seorang muslim itu beriman biwujubi ijlali a'immatil Islam, untuk wajibnya memuliakan para imam Islam. Wahtiramihim, dan menghormati mereka, wa tauqirihim, dan menghargai mereka, wa ta'addub ma'ahum, dan beradab bersama mereka, inda dzikrihim, ketika berzikir, ketika mengingat mereka, ketika disebut nama mereka. Wahum a'immatuddin, mereka adalah para pemimpin agama Islam. Wa alamul huda, dan bendera-bendera petunjuk. Alam diartikan apa di situ? Bendera enggak? Setelah imam-imam agama apa di situ? Apa? Pemuka ya. Ya, aslinya alam itu bendera-bendera. Simbol gitu, bendera-bendera petunjuk yang memberi hidayah, yang ya bendera-bendera petunjuk. Kal qurra, seperti ahli qiraah, wal fuqaha, ahli fikih, wal muhadditsin, ahli hadis, wal mufassirin, ahli tafsir, minat tabi'in, dari para tabi'in, dan tabi'i tabi'ihim, dan pengikut mereka, dan seterusnya. Rahimahumullah wa radiya anhum ajma'in. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka semua. Coba itu para ulama dari dulu, berapa itu jumlahnya? Udah ratusan, udah ribuan itu. Banyak sekali itu. Baru sampai tabi'in udah ribuan. Kita ini apa? Ilmu kita enggak ada apa-apa ilmu mereka. Kita disebut ahli qiraah enggak, ahli fikih enggak, ahli hadis enggak, ahli tafsir enggak. Ahli apa kita ini? Ahli tidur, ahli nganggur, banyak kita buang-buang umur, sehingga masa depan kita hancur seperti bubur yang tidak bisa lagi diatur. Kemudian kama yu'minul muslim biwajibi ta'ati wulati umuril muslimin, sebagaimana muslim juga beriman terhadap wajibnya taat kepada pemimpin muslim dan mengagungkan mereka, menghormati mereka, dan jihad bersama mereka, sholat di belakang mereka. Kemudian dan meyakini haramnya keluar dari atas mereka, maksudnya mengkudeta ya, merebut kekuasaan mereka. Walidah, oleh karena itu, fahuwa yaltazimu hiyala kulli haula'il madkurin bi'adabin khassah. Maka dari itu seorang muslim dia menekuni ya terhadap masing-masing dari mereka yang disebutkan tadi adab-adab khusus. Ada beberapa adab khusus terhadap mereka. Jadi ada 3 ya, adab terhadap Rasul, sahabat dan keluarga Rasul, kemudian adab kepada para imam kaum muslimin, dan adab kepada pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Imam kaum muslimin yang kedua itu tadi maksudnya para ulama ya. Sekarang adab kepada para sahabat dan keluarga Rasul. Yang pertama, yuhibbuhum, mencintai mereka karena Allah mencintai mereka dan juga Rasul juga mencintai mereka.
Ini namanya cinta karena Allah. Cinta karena Allah mencintai. Tuh, jadi cinta karena Allah tuh gitu maksudnya. Mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai karena Allah mencintai. Istilah mencintai karena Allah. Nah, kelanjutannya tinggal bilang apa? Mencintai karena Allah mencintai, gitu. Itu namanya mencintai karena Allah. Al-hubbu fillah. Itu al-hubbu fillah. Tapi kalau mencintai karena Allah yang titik ada juga. Itu al-hubbu lillah. Jadi ada al-hubbu fillah, al-hubbu lillah. Sudah pernah saya ajarkan dulu macam-macam hubbu ya. Al-hubbu lillah, al-hubbu. Pertama hubbullah mencintai Allah, al-hubbu lillah, al-hubbu fillah, al-hubbu billah. Nah, yang dosa itu al-hubbu ma'allah, itu syirik. Al-hubbu lillah itu ikhlas. Al-hubbu fillah itu mencintai karena Allah mencintai. Al-hubbu billah mencintai dengan pertolongan Allah. Artinya bertawakal agar bisa mencintai yang benar. Kita bisa mencintai Allah itu juga karena Allah yang menggerakkan hati kita. Karena cinta itu tidak bisa dipaksa. Cinta itu anugerah. Maka berbahagialah. Gitu. Kalau diberi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sengsara itu orang enggak bisa mencintai Allah. Sengsara. Bagaimana biar kita bisa mencintai Allah? Ada sebabnya. Kita cari sebab dulu biar nanti datang anugerah cinta itu. Di antaranya kita mentadabburi Al-Qur'an, maka akan timbul jatuh cinta kepada Allah. Kemudian sering-sering ibadah sunnah setelah yang wajib diselesaikan, itu akan timbul cinta kepada Allah. Nanti kalau udah timbul cinta kepada Allah, akhirnya datanglah cinta dari Allah kepada kita, dan itu yang paling penting. Itu yang paling besar. Continue berzikir itu juga apa? Mendatangkan cinta. Jadilah ahli zikir, dimanapun berada selalu ingat Allah. Enggak harus pakai mulut, hati yang penting. Hatinya selalu ingat Allah. Melihat sesuatu ingat Allah. Melihat musibah ingat Allah. Ini gara-gara dosa kita kepada Allah, dikaitkan dengan Allah. Melihat kebaikan, nikmat, ingat Allah. Ini Allah yang memberi, bukan karena kebaikan kita, tapi inilah anugerah Allah. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Jadi semua dikaitkan dengan Allah, itu namanya ahli dzikir ya. Selalu ingat Allah dalam segala keadaan. Nah, orang yang begitu pasti dicintai Allah. Kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Ini ciri-ciri orang yang dicintai Allah tuh begitu. Keras kepada orang lembut pada orang mukmin, keras pada orang kafir. Ini ciri-ciri sahabat tuh. Sahabat tuh begitu. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Itu ada 4 ciri wali Allah ya, kekasih Allah. Kemudian dalam surat Al-Fath, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, tuh keras pada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan sayang kepada sesama mereka. Nah, itulah ciri-ciri sahabat, dan itu juga ciri-ciri kekasih Allah. Jadi mereka itulah orang yang dicintai Allah, sudah dinobatkan oleh Allah sendiri sebagai orang-orang yang tegas pada orang kafir, lembut kepada orang Islam. Makanya kalau sebaliknya
lembut pada orang kafir, keras kepada orang Islam, itu namanya apa? Wali setan, dan itulah orang munafik. Jadi kalau mau tahu ciri-ciri orang munafik, orang yang sebenarnya pura-pura Islam itu, coba lihat kedekatannya dengan orang kafir, suka memuji orang kafir, tapi suka melecehkan orang Islam. Tapi dia ngaku Islam, ya itulah orang munafik. Di antara ciri-ciri munafik begitu, kebalikan dari ayat ini. Kemudian juga ciri orang yang beriman itu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ciri orang munafik sebaliknya, menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Coba lihat kalau ada orang begitu, itu munafik. Ketahuilah itu orang munafik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah, maksudnya bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah fi ashabi, terhadap sahabatku. Di situ diartikan apa itu Allah? Takutlah pada Allah ya. Takwa itu mengandung takut juga. Bertakwalah kepada Allah terhadap sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kalian jadikan mereka sebagai sasaran setelahku. Sasaran kebencian, sasaran celaan dan sebagainya. Pokoknya sasaran keburukan, jangan. Faman ahabbahum, siapa yang mencintai mereka, fabihubbi ahabbahum. Salah yang kedua. Fabihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai mereka, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Gitu. Di situ ahabbahum lagi. Uhibbuhum harusnya. Fabihubbi uhibbuhum. Maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Jadi siapa yang mencintai sahabat akan dicintai Rasul. Wa man abghadahum fabibughdhi ubghidhuhum. Siapa yang membenci sahabat, maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Ubghidhuhum. Wa man adahum faqad adani. Siapa menyakiti mereka, sungguh dia telah menyakitiku. Ya. Orang mencela sahabat otomatis mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itulah targetnya. Orang-orang Syiah itu targetnya mau mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama mereka itu mencaci maki sahabat ya. Ibadah mereka itu, zikir mereka itu dengan mencela sahabat. Nauzubillah min dzalik. Wa man adani, dan siapa yang menyakitiku faqad adallah, berarti dia menyakiti Allah. Wa man adallah yushiku an ya'khudahu. Siapa yang menyakiti Allah, hampir saja Allah akan menghukumnya. Bisa jadi disegerakan di dunia, bisa jadi ditunda di akhirat. Artinya ya, hampir Allah segerakan di dunia. Dan adab yang paling disegerakan di dunia itu karena apa? Kedoliman, bagi. Dan adakah kedoliman yang lebih besar daripada menyakiti sahabat? Kalau kita menyakiti tetangga itu kedoliman. Menyakiti orang-orang di sebelah kampung atau di luar negeri, itu juga kedoliman. Mana yang lebih dolim? Menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan menyakiti sahabat. Tentu menyakiti sahabat lebih dolim, karena mereka orang-orang yang dimuliakan Allah malah disakiti. Memusuhi wali Allah itu juga ciri orang munafik ya. Orang munafik itu gak suka dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci sahabat itu ciri orang munafik. Mereka ngaku Islam padahal bukan Islam. Mereka itu Syiah, agama Syiah. Mereka itu Khawarij. Mereka itu macam-macam ya, aliran-aliran sesat banyak yang mencela sahabat. Liberal juga. JIL, jaringan Islam liberal, alias jaringan iblis laknat.
Kalau jaringan Islam Nusantara jin itu. Kemudian yang kedua, beriman terhadap keutamaan mereka atas seluruh kaum muslimin yang lain. Jadi kita yakin sahabat itu lebih mulia daripada ibu kita, daripada orang tua kita, kakek kita semua. Sahabat lebih mulia. Maka mencintai mereka lebih utama daripada mencintai orang tua kita. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam memuji mereka dalam surat At-Taubah ayat 100, yu'minu mana tadi lah, wasabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Jadi itu afdoliyah itu tingkatannya berdasarkan apa? Tingkat kedahuluan, ya, siapa yang paling dahulu gitu. Jadi muhajirin lebih utama daripada ansor. Kenapa? Muhajirin lebih duluan masuk Islam daripada ansor secara umum, tapi banyak juga sebagian ansor lebih duluan daripada muhajirin. Tapi untuk menilai semuanya, itu muhajirin lebih duluan. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan Allah pun ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Tuh, lihat. Jadi udah diridhoi oleh Allah, sudah dipuji oleh Allah, habis gitu dicela. Kan menentang Allah namanya kan? Itulah Syiah. Itulah Khawarij. Itulah liberal dan lain-lain. Mereka berani mencela Allah. Terus mau masuk surga yang mana gitu? Surga siapa? Itu surganya Dajjal ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka sungai yang mengalir di bawahnya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, selama-lamanya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kalian, law anfaqa mithla uhudin dahaban, seandainya berinfak sebesar Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim, tidak mencapai satu mud dari salah seorang mereka, wala nasifahu, tidak juga setengah mud. Jadi sedekah emas sebesar Uhud dibanding satu mud gandum atau setengah, bahkan lebih utama yang setengah, karena pelakunya adalah sahabat. Kemudian yang ketiga, an yaro anna Abu Bakrin As-Siddiq afdalu ashabi Rasulillah, melihat, seorang muslim melihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, paling afdol, paling utama secara mutlak. Wa man dunahum alal itlaqi, dan yang bersama mereka, yang di bawah mereka secara mutlak. Wa anal ladina yalunahu, dan orang yang mencela beliau dalam keutamaannya, mencela, yang mengikuti beliau setelah beliau adalah Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la kuntum muttakhidan min ummati khalilan, kalau aku boleh mengambil dari umatku khalil, khalil itu kekasih tertinggi, la takhatu Abu Bakrin, pasti aku akan mengambil Abu Bakar menjadi khalil.
Kenapa Nabi nggak mengambil Khalil? Ini cuma pakai seandainya. Karena Nabi sudah menjadi Khalil bagi Allah, maka Nabi nggak bisa mengambil Khalil dari manusia. Walakin akhi wa sahibi, akan tetapi dia adalah saudaraku dan sahabatku, nggak bisa menjadi Khalilku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kami dulu mengatakan dan Rasulullah masih hidup, Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mengatakan apa maksudnya tingkat keutamaan gitu. Fa balagha dzalika Nabi, maka itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Kemudian juga berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu, khairu hadil ummah ba'da nabiyha, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin thumma Umar. Walau syi'tu la sammaitu tsalits, kalau aku mau aku akan sebutkan yang ketiga, maksudnya Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian adab yang keempat, an yukira bi mazayahum, mengakui keistimewaan mereka. Wa ya'tarifu bi manakibihim, mengakui keutamaan-keutamaan mereka. Wa manqabati Abi Bakrin, dan kedudukan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Fil Rasul, fi qauli Rasul alaihi salatu wasalam, ya, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ahadin, pada seorang, wa qad rajafa bihim wa hum fawqahu, dan sungguh telah apa ini? Hah? Bukan sebelum itu. Oh, goncang ya. Jadi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Utsman naik ke Uhud. Rasul berkata kepada Uhud ketika Uhud itu goncang, ya, bersama mereka sementara mereka di atasnya. Kata Rasul, uskun Uhud, tenang wahai Uhud. Coba Uhud itu bisa dengar, padahal kita nggak tahu kupingnya di mana ya. Makanya mendengar nggak harus pakai kuping. Sebagaimana HP ini bisa dengar omongan kita kan, ini bisa dengar itu. Buktinya nanti bisa ngomong lagi, bahkan persis nggak ada kurangnya. Hafalannya kuat. Dia juga bisa ngelihat walaupun nggak punya mata, dan bisa memperlihatkan apa yang dia lihat kepada orang lain. Masya Allah, canggih. Tuh, alat bikinan manusia aja bisa gitu, apalagi bikinan Allah kan. Ini semua melihat kita nih, tembok-tembok tuh ngelihat kita dan merekam apa yang kita lakukan. Nggak cuma merekam kata-kata, merekam perbuatan, semua direkam. Jadi nggak harus pakai CCTV, ini tembok sudah merekam. Makanya rumah saya nggak pakai CCTV. Sekarang bisu, besok ngomong ya. Kita yang bisu ya. Gantian. Bisa apa? Iya, jadi saksi semua. Tempat kita berjalan menjadi saksi. Ke masjid, makanya kalau sholat Id itu berganti arah, di antara hikmah kata ulama untuk memperbanyak saksi. Bahkan sebagian ulama seperti An-Nawawi mengatakan disunahkan juga kalau pergi ke masjid Jumatan, pergi ziarah ke rumah kawan juga menyelisih jalan biar lebih banyak saksi. Tapi itu istimbat beliau ya, nggak semua ulama sepakat. Jadi semua saksi. Bumi ini menjadi saksi bagi kita. Apapun yang kita lakukan di atasnya akan berbicara itu yang di bawahnya. Nanti di akhirat akan menjadi saksi semua.
badan kita juga jadi saksi, kulit kita juga bisa ngomong. Ini kan ngomong nih, kulit kita nih ngomong. Berarti sekarang ini mau nyimpan memori nih, ada banyak memori nih. Akan disampaikan semua nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kan memang benda ini kan sekarang ada penemuan teknologi canggih itu. Benda-benda antik zaman dulu itu bisa dibikin bersuara, menceritakan apa yang terjadi di masanya. Coba, belum kiamat nih udah berbicara itu benda-benda antik. Benda antik bisa ngomong, didengar, ada suara-suara itu merekam apa yang terjadi di zaman dulu gitu. Luar biasa. Jadi menyimpan memori ini semua benda-benda ini. Sebelum ditemukan memory card, kartu memori. Belum ada flash disk, belum ada disk yang macam-macam lah itu, hard disk, soft disk, CD. Semua itu sudah ada sebenarnya ini, semuanya merekam. Jadi kalau kita sadari banyak yang merekam kita tuh nggak berani berbuat macam-macam. Kemudian jadi Uhud aja disuruh diem, langsung diem dia. Uskun Uhud, tenang Uhud. Inama alaika nabiyun, karena di atasmu ada nabi, ada siddiq, ada 2 syahid. Masya Allah. Nabi udah bilang gitu ya. Padahal itu Umar dengan Utsman belum mati tuh, dan nggak tahu gimana cara matinya. Tapi udah bilang syahid, dan betul mati syahid dua-duanya. Sama-sama dibunuh gitu. Masya Allah. Luar biasa. Gunung Uhud pun tunduk kepada Nabi. Kemudian perkataan Ali radhiyallahu anhu, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Apa kamu enggak ridho wahai Ali, kamu menjadi dariku seperti kedudukan Harun dari Musa? Jadi Ali itu Harunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Harun itu saudaranya Musa. Saudara apa ya? Sepupu juga kali enggak. Kan Ali sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mirip dengan Musa dan Harun memang. Cuma kalau Harun itu nabi, Ali enggak nabi. Karena enggak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah tu sayyidatu nisa'i ahli jannah. Fatimah itu pemimpin wanita penduduk surga. Masya Allah. Jadi kalian cari pemimpin tuh nggak usah susah-susah, udah ada pemimpin di surga sajalah. Kemudian perkataan kepada Zubair bin Awam, inna likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu ada pembelanya, dan sesungguhnya pembelaku adalah Zubair bin Awam. Masya Allah, indah sekali. Padahal Zubair bin Awam udah divonis surga tadi dengan 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada hadis khusus untuk Zubair bin Awam, ada hadis khusus untuk Khulafa ar-Rasyidun tadi. Kemudian tentang Hasan dan Husain, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah keduanya karena sungguh aku mencintai keduanya. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak kepada Abdullah bin Umar, inna Abdullah rajulun salih. Abdullah itu rajulun salih. Kemudian perkataan beliau terhadap Zaid bin Harithah, anta akhuna wa maulana. Kamu saudaraku dan juga maulaku. Maula itu mantan budak. Kemudian perkataan beliau kepada Ja'far bin Abi Thalib, asbahta khalqi wa khuluqi. Kamu paling mirip dengan fisikku dan akhlakku. Masya Allah. Ja'far itu paling mirip dengan Nabi, fisik dan akhlaknya. Masya Allah. Kemudian perkataan beliau kepada Bilal bin Rabah, sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu
di depanku di surga, di depan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan kepada Salim maula Abi Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal, istaqri'u al-Qur'an min arba'ah, ambillah Quran dari 4 orang. Jadi ambillah ilmu Quran dari 4 orang. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salim maula Abi Hudzaifah. Tuh Salim ini pembantu aja hebat, bisa dijadikan rujukan untuk mengambil Quran, dan itu rekomendasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak ya orang yang di dunia dulu budak tapi di akhirat menjadi raja. Sebaliknya para raja diinjak-injak. Wa Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal, itu 4 orang yang direkomendasikan Nabi untuk diambil Quran darinya. Ini ahli Qurannya tuh, 4 dari sahabat. Kemudian perkataan beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, wa fadlu Aisyah ala nisa'i, keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita lain semuanya, kafadli tharid ala sa'iri ta'ami, seperti kelebihan tharid dari seluruh makanan. Dan makanan yang paling dicintai Nabi itu tharid, itu roti plus daging, jadi roti daging ya, adonan bukan gitu, dagingnya juga adonan. Kebab pun enggak, dagingnya diadoni. Sarid terus itu. Kaqaulihi fil ansar, kemudian berkata tentang Ansar, lau annal ansar salaku wadian, kalau orang Ansar menempuh satu lembah, wa syi'ban atau apa? Lembah atau apa itu? Celah. Lembah atau ngarai. Ngarai itu apa ngarai? La salaktu fi wadil ansor, pasti aku akan menempuh di lembahnya orang Ansor. Walau lal hijrah, seandainya bukan karena hijrah, lakuntum ro'an minal ansor, ini aku termasuk orang Ansor. Aku muhajirin karena aku hijrah saja, kalau enggak hijrah aku Ansor gitu. Insyaallah ya, Nabi membela Ansor. Dan beliau juga mengatakan Ansor la yuhibbuhum illa mu'min, orang Ansor enggak mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak membenci mereka kecuali munafik. Maka siapa yang mencintai mereka, ahabbahullah, Allah mencintainya, dan yang membencinya, Allah membencinya. Kemudian kepada Sa'ad bin Mu'ad, ihtazzal arsyu limauti Sa'ad bin Mu'ad, ars bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah, Sa'ad bin Mu'ad ini pembesar Ansor yang waktu itu hampir dinobatkan jadi khalifah Nabi, bersaing dengan Abu Bakar. Semua terapat itu. Kemudian wakaman qobati Usaid ibn Hudair, itkana ma'ahadi ashabin Nabi, seperti keutamaan Usaid ketika bersama salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang gelap. Falamma kharaja, ketika keduanya keluar, wa idza nurun baina aydihima, ternyata ada cahaya di depan kedua orang itu ya, Masya Allah. Yamsyani, keduanya berjalan, fihi, pada cahaya itu. Falamma tafarraqa, ketika keduanya berpencar, tafarraqa nur ma'ahuma, Masya Allah, cahayanya pun berpencar bersama keduanya. Luar biasa. Saya pernah itu berjalan, di depan saya ada cahaya, pernah nggak? Cahaya center.
Enggak, ini enggak saya pegang itu cahayanya. Cahayanya terbang sendiri. Kunang-kunang. Kaqaulihi li Abi Ubay bin Ka'ab, Innallaha amarani an aqra'a alaik. Allah merintahkanku untuk membacakan Quran kepadamu. Masya Allah. Untuk membaca lam yakunil ladina kafaru. Sampai Ka'ab heran, samani, Allah menyebut namaku? Naam, iya. Maka Ka'ab, Ubay bin Ka'ab pun menangis. Gimana namanya disebut Allah gitu loh? Siapa aku kok disebut Allah gitu? Gimana? Coba kalau ibu-ibu disebut namanya oleh Allah, luar biasa. Seperti Khadijah juga dikasih salam sama Jibril. Dan perkataan beliau kepada Khalid bin Walid, Saifun min suyufillahi maslul. Ini pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus. Kemudian pada Hasan, Ibni hada sayyidun, anakku ini adalah tuan. Wala'alallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar kaum muslimin. Dan itu nyata, betul terjadi. Al-Hasan menyatukan kaum muslimin yang hampir berperang, perebutan kekuasaan waktu itu ketika Ali meninggal. Kemudian perkataan pada Abi Ubaidah, likulli ummatin amin, setiap umat ada amin, ada kepercayaan yang dipercaya. Wa inna aminana, dan sungguhnya amin kita, ayatuhal ummah, wahai umatku, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Kemudian yang kelima, yakufu an dzikri masawiihim, tidak menyebutkan keburukan mereka, enggak boleh cerita keburukan sahabat. Dan mendiamkan tentang khilaf yang terjadi di antara mereka, enggak usah dibahas. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu celah sahabat-sahabatku. Dan Nabi juga mengatakan, la tattakhiduhum gharadan ba'di, jangan kalian jadikan sasaran celaan. Faman adahum faqad adani, wa man adani faqad adallah, wa man adallah yusiku an yu'khada. Sudah dibahas. Yang keenam, an yu'mina bi hurmati zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengimani apa? Kemuliaan, kehormatan istri Nabi. Wa annahum tahiratun mubarratun, mereka itu suci dan disucikan. Wa an yataradda alaihinna, dan mengucapkan ridho atas mereka, doa ridho. Wa yara anna afdalahunna, dan dia melihat bahwa yang paling utama dari istri Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah bintu Abi Bakrin. Ini dua prestasi yang gak bisa di ranking lagi ya, mungkin ranking 1 bersama ini. Ulama hanya merinci, kalau di awal Islam yang paling mulia adalah Khadijah, kalau di akhir Islam yang paling mulia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama atas kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Nah, itulah adab kita kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayaknya nggak ada ya. Ya, tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.